Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khalifadillah bi khazainil ardi was samawati ilalihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina fi awladina. وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وبنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ودي الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. وعليك بصلاة ركعتين كلما توضعت. Halaman 17 halaman 17 baris ke 11 dari atas dalam kurung wa'alaika dan hendaknya wa yang bagi alaika hendaknya atas engkau itu bisolati rak'ataini mengerjakan sembahyang 2 rakaat, mengerjakan salat 2 rakaat sunnah nilah. Kullama tawaddu'ta manakala engkau selesai berwudu, sembahyang sunat wudu. Fa in lam taqdir an taduma 'ala taharati. Namun apabila engkau tidak kuasa berkekalan dalam bersuci, berkekalan dalam berwudu, kadakawa kita bila batal wudu kadakawa sebab pangantutan kah misalnya, maka kebanyakannya kulir bang lah, kulir aja kita, atau hawat kan bahasa Banjarnya, hawat ha lain ca, hawat itu apa bahasa Banjar kita gitu ini, ada sampatan ya Allah, ada sampat ya sebenarnya, cuma karena aur hendak berdedes kada tagawi berwudu. Nah, bahasa Banjar itu ya hawat ya kita. Nah, fa in lam taqdir an taduma 'ala taharati, jika engkau kada kuasa berkekalan dalam keadaan berwudu, maka fajtahid, bersungguh-sungguhlah engkau an la tad'ha, bahwa engkau tidak meninggalkan wudu tersebut indal julusi fil masjid, ketika duduk di dalam masjid. Nah, ini minimal benar. Jadi mun kita kadakawa berkekalan, kadakawa terus menerus dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu terus, bila batal wudu kadakawan kayak itu sakurang-kurangnya waktu dalam masjid barang wudu jasidin, tapi waktu duduk lah, panharatan hendak duduk nih wudu. Wa qiraatil Qur'ani, dan waktu membaca Quran pun wudu juga. Nah, karena waktu membaca Quran itu kada wajib wudu. Ya kada. Jadi suci dari hadas kecil itu kada wajib waktu membaca Quran. Yang wajib itu suci dari hadas besar. Bila imbah keluar air mani misalnya, itu baca Quran hukumnya haram, wajib mandi. Tapi kalau ingat batal wudu aja boleh baca Quran. Batal wudu itu yang kada boleh menjapai Quran, atau kada boleh. Kalau membaca aja boleh ya. Tapi jasidin walaupun itu boleh saja. Nah, fajtahid, sungguh-sungguhlah engkau an la tad'ha, bahwa engkau tidak meninggalkan wudu indal julusi fil masjid, ketika duduk di dalam masjid, wa qiraatil Quran, dan waktu membaca Quran, wal ilmi, dan juga waktu membaca ilmu, waktu mutalaah kah seorangan, atau waktu kita hadir di majelis ilmu kan. Nah, itu mengkawa jasidin jangan batal wudu. Wal qu'udi lidzikri, atau duduk waktu bawirid, sama juga duduk waktu bawirid, duduk misalnya biar duduk di pratarha tapi bacaan baca salawat misalnya. Nah, itu kalau nya bisa berwudu. Kenapa garang tak banyak pahalanya waktu kita berwudu dalam keadaan kada berwudu lah, berkali lipat terbanyak pahala orang yang berwudu daripada kada berwudu waktu bacaan. Wa nahwi dzalika minal ibadati, dan yang lain-lain yang termasuk hukumnya ibadah itu disuruh benar berwudu. Nah, amun yang sembahyang itu wajib berwudu. Ini kan kisahnya di luar sembahyang nih. Nah, di luar sembahyang. Misalnya hadir di maulidan kah, misalnya hadir waktu burdahan kah,
maca dalail ka kada wajib mangbodo ninto. Cuma pajistahid sungguh-sungguh jasidin jangan sampai kada bodo. Musihalah kena kan orang berbagi jeung malaikat ni khusus sagan bodo aja kada dapat seorang ya Allah. Nah, itu ruginya. Wa idza tawadda'ta. Nah, ini kisah bahasa pulang. Apabila engkau sudah berwudu, nah, tawaddu' tambahi sudah atau telah karena fi'il madhi. Apabila engkau sudah tuntung berwudu, au igtasalta atau engkau sudah selesai mandi. Nah, berwudu sudah, mandi sudah, fahdhar maka hendaknya. Fahdhar maka hendaknya. Hati-hati ya kita. Fahdhar itu waspadalah, hati-hati anta qasira 'alal fardhi min dzalika. Nah, bahwa engkau cepat selesai berwudu, cepat selesai mandi karena meninggalkan taktasira itu meninggalkan asal makna mengurangi. Mengurangi 'alal fardhi min dzalika dari pekerjaan wudu dan mandi tersebut. Nah, ya pekerjaan wudu itu ada rukunnya, pekerjaan mandi ada rukunnya. Lalu engkau ringkas rukunnya itu min dzalika dari pekerjaan mandi dan wudu tadi. Nah, artinya yang wajib-wajibnya aja digawi maksudnya nah itu. Cari berwudu itu kan berniat muha tuh gin sekali aja coba, tangan sekali kanan kiri sebagian kepala batu pulang batis talingal liung gin ya. Nah itu maksud antaktosira 'alal fardi, engkau meringkas hanya sebatas yang fardu saja itu maksudnya. Lalu engkau tinggalkan yang sunat. Nah, fahdhar hendaknya engkau waspada jasidin jangan kayak itu. Bal hendaknya, bahkan hendaknya yang bagi engkau yang bagi sayugianya antuhafidha 'ala sunani. Nah, engkau pelihara, maksud pelihara di sini digawi tarus atau pelihara maksudnya. Asal makna tuhafidha itu memelihara maksudnya dikerjakan terus. Apa itu? 'Ala sunnani wal adabi, atas sunnah-sunnah wudu, sunnah-sunnah mandi, wal adabi dan adab-adabnya. Jadi ada rukun mandi, rukun wudu, ada sunnah mandi, sunnah wudu, ada juga adab-adabnya. Cuma adab ini sudah termasuk bagian dari sunnah sebenarnya lah. Nah, cuma ada jumlah ulama adab-adab sunnah-sunnah, nah lain-lain gitu. Ala nahwi ma sebatas atau seukuran. Jadi kita mengerjakan sunnah dan adabnya berwudu atau mandi itu sebatas atau seukuran makninto pekerjaan. Balagaka yang sampai kepada engkau min guslihi dari pekerjaannya, dari mandinya, wa wudu'ihi dan wudunya, alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi maksudnya kayak ini, kita menggawi yang sunnah dan beradab tentang mandi dan berwudu tadi, itu seapa kita tahu Nabi menggawi, kayak itu juga kita gawi. Nah, oh Nabi meniga kali sampai ke kita paham kita bahwa Nabi meniga kali kita gawi 3 kali. Walaupun itu sunnah. Oh Nabi membasuh kepala itu sabukuan kepala, jarang sidin yang sebahagiannya itu. Nah, maka sabukuan kepala kita membasuh, memusutnya kada pamun bercipoy itu kada yang mun kayak gitu kan pelajaran kita wudu sudah itu. Nah, itu talinga pulang. Nabi kada meninggal. Sebahagian riwayat Nabi ada yang kayak ini musut. Nah, imbah itu pulang, Nabi pulang sebelum berwudu ini bersikat gigi sidin. Nah, imbah tu Nabi pulang belinya berwudu wadah tu di anak sini sebelah kanan. Dan lain sebagainya. Siapa kita tahu tentang gawian Nabi waktu berwudu mandi, seitu kita menggawi. Nah, itu aja sidin ala nahwi itu maksudnya. Ala nahwi sesuai seukuran apa yang sampai kepada kita. Amun kita banyak kada tahu, berarti banyak yang kada kita gawi, itu maksudnya. Cuma sakurang-kurangnya yang wajibnya lah, yang wajibnya. Amun kita berdiam di pinggir sungai nyaman benar, yang wajibnya itu bercabur ke sungai, cabur dulu, lalu berniat saja aku berwudu, gerakan muha, gerakan tangan kayak ini, kepala pulang ngajabian, batis kapak keluar, lillahi ta'ala, jabiana tuntung sudah. Tuntung berwudu itu nyaman bener ringkas saja, jadi kadang ngalihkan sebab tuh langsung
langsung rasapnya, tapi menggerakkannya tuh berurutan. Berniat dulu muhana sambil berniat aku bodoh je pian tuntung sudah tuh tangan belum kapak beimbain boleh, kalau dua tangan boleh beimbai bergeraknya ke ini, anak yang lebih bernuansa tarian yang ke ini tuntung sudah anjar no je pian untuk kepala batis kapak sebelah kanan batis kiri keluar yang lillahi ta'ala aja tuntung dah nyaman benar. Jadi sebenarnya cepat berwudu ini bisa tuh nah kalau kita tahu caranya. Mandi wajib pang sama cabut dulu berniat hanyar ya pian tuntung udah keluar langsung lagi sebetulnya langsung rasap banyu tuh. Kalau kita berendam tapi di sungai berendamnya, amunnya berendam di banyu yang diimbir, nah itu tanggali sedikit banyu yang kurang 2 kulah ya Allah ada peraturannya loh sebenarnya nggak ada tahu ilmunya kada sah. Wa alaika yang bagi alaika, nah ini hukumnya termasuk sunnah lah, kada yang wajib. Hendaknya engkau seyogyanya engkau bil muhafazati selalu menjaga. Muhafazah itu di situ hafaza yuhafizu selalu menjaga. Muhafazah itu isim masdar muhafazatan bil muhafazati. Kenapa dibaca ti? Karena ada bi itu nah huruf jar. Wa alaika bil muhafazati dan sehendaknya atas engkau selalu menjaga ala adabis sunnati atas adab-adab kesunahan. Nah, kayak masuk masjid adab kesunahannya batis kanan masuknya, keluar masjid batis kiri, tumunnya normal batisnya ada lah. Nah, mengkada normal kada dipaksakan. Zahiran baik itu adab yang zahir. Nah, yang arti yang zahir itu tuh yang kelihatan waktu digawe itu zahir naranya. Au batinan atau adab yang batin. Nah, adab yang batin tuh yang kada kelihatan, tapi kita menyadari banyak adab yang batin ini banyak lagi daripada adab yang zahir. Termasuk adab yang batin misalnya tenang, adab yang batin tuh kada yang gerusuh tuh. Nah, sabar adab yang batin juga. Wa'adatan atau hukumnya kebiasaan sehari-hari adat namanya. Jadi hendaknya kita pelihara kesunahan-kesunahan dari sisi gawian zahir atau gawian batin atau yang kebiasaan hari-hari. Di situ dijaga juga kesunahannya. Wa ibadatan atau yang ibadah yang ada kebiasaan. Contoh yang ibadah 5 waktu itu yang ibadah. Contoh yang kebiasaan goreng, bangun goreng, hendak goreng, nah itu. Nah seluruhnya itu baik zahir maupun yang batinnya dijaga ada kesunahan-kesunahannya. Nah ya kalau 5 waktu wajib itu ibadah narnya dan ada kesunahannya. Nah, makan goreng bang, itu adat aja nih tuh. Mungkin tahan kada makan silakan aja, kan adat aja. Nah itu pun ada kesunahan-kesunahannya juga. Itu yang disebut dipelihara Jasidin. Maka pun kita memelihara kesunahan baik secara zahir maupun secara batin, baik secara adat maupun yang pintangan ibadah, takmulu lakal al-muta'abatu, maka sempurnalah bagi engkau oleh mutabaah kepada Rasulullah. Nah, kan 24 jam itu kan ada zahirnya, ada batinnya ya, kalau ada kebiasaan, ada ibadahnya. Nah, laksanakan di situ sunnah-sunnahnya. Nah maka sempurnalah engkau mutabaah kepada Rasulullah. Wa yatimmu dan juga sempurna alaka untukmu al-iqtida'u bi Rasulillah, mengikut kepada Rasulullah. Mutabaah lawan iqtida' itu hendak sama aja. Iqtida'u mengikut kepada bi Rasulillah dengan Rasulullah. Nah, jadi mau hendak sempurna mengikut kepada Rasulullah, yang kita perhatikan tuh 4 wilayah aja sebenarnya. Kada banyak, kada yang beratus-ratus dimensi itu, kada 4 dimensi aja. Zahir kita, batin kita, kebiasaan adat sehari-hari, dan ibadah kita yang wajib. Nah itu aja, yang sunnah, yang wajib sunnah tuh. Ditambahi dengan amr rukun kan sudah jelas, kada kau ditinggal rukun ya kalau. Nah ditambah yang sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, maka sempurnalah engkau mengikut Rasulullah.
Siapa itu Rasulullah? Rasulir rahmati. Nah, rasul yang bersifat kasih sayang, Rasulir rahmah. Wa nabiyil huda, nabi pemberi petunjuk. Nah, itu nabi kita nih, nabi yang memberi petunjuk, yang berisi petunjuk. Titik disitulah. Pemahamannya mun kita mutabah kepada Rasulullah, dapat kasih sayang nabi dan dapat petunjuk nabi. Nah, itu maksudnya maka baputing Rasulur rahmah wa nabiyil hudan ini. Jadi orang yang dapat petunjuk dan dapat kasih sayang nabi itu orang yang mengikuti gawian nabi. Itu maksudnya. Mun kita panggawian kada sesuai lawan gawian nabi, kada dapat sayang nabi yang khusus dulu dan kada dapat petunjuk nabi yang khusus. Nah. Cuma kita sekurang-kurangnya wajib barang yang tertinggal ya, kalau sekurang-kurangnya tuh yang wajib yang tertinggal. Tertinggal bang terlanjur jahina diqada. Kalau yang wajib diqada, mangqada yang wajib lebih utama daripada mengerjakan yang sunnah. Tapi yang sunnah bang hendak begawi juga gawi ya, cuma niatnya menambal yang wajib. Nah, boleh nang itu. Menambal yang wajib nang kajian apa? Qabliyah ba'diyah. Kalaunya yang lain-lain nang kaya duha segala macam, itu kadosa kalau digawi. Kalau kita masih ada qadaan. Tapi kalau qabliyah badiyah masih ujar para ulama masih boleh digawi kalau kita ada qadaan yang wajib. Sebab fungsi qabliyah badiyah menambal yang wajib. Ada masih berhubungan dengan yang wajib. Kalau duha itu ada hubungannya dengan yang wajib. Yang wajib 5 waktu nih. Nah, jadi kalau kita ada qadaan misalnya waktu zaman Rano Karno bahari pian yang 3 tahun SMA bahari, enggak ada tahu di siang malam, kada tahu di kepala dibatis misalnya sembahyang kada apa kada. Wah, ini sadar sudah. Nah, jadi berniat 3 tahun itu tuh sahajaku berniat hendak mengqada selama 3 tahun ke depan. Selama 3 tahun ke depan. Kayak itu caranya. Jadi berimbah subuh gawi 2 rakaat subuh. Bila imbah zuhur gawi 4 rakaat zuhur. Bila imbah asar gawi 4 rakaat asar. Bila imbah maghrib gawi 3 rakaat maghrib. Bila imbah isya gawi 4 rakaat isya, niatnya mengqada. Kayak itu aja kalau usah yang dituyuk, mentuyuk lucut jobian. Karena isuk sehari pulang, sehari yang kontan, sehari yang mengqada. Kayak itu maksudnya. Sampai 3 tahun, tuntung, ya magun-magun juga. Yang kita 3 tahun menjalani mun ada umur nih. Mun kada ada umur pang, tapi sudah ada berniat, dimaafi. Nah, itu pentingnya berniat tuh dimaafi Tuhan. Asal kita berniat hendak membayar. Amun kada tahu-tahu berniat hendak membayar kada tahu-tahu pun kada ada gawiannya, kada ada actionnya, datang di mana Tuhan memaafi. Nah, selama kita qadaan itu masih ada, itu yang sunnah-sunnah tuh marah dulu bakalah. Kalau bisa dipaksakan. Imbah maghrib tuh 3 rakaat. Maghrib qada. Tambahi pulang. Napa? Badiyahnya 2 rakaat, 5 sudah. Tambahi taubat 2 rakaat, 7 sudah. Orang awabin 6 pin 7 hard lagi. Ya kalau nah itu jadi orang dapat awabin pin dapat awabin juga bonus lagi 1. Nah itu. Itu dari sisi yang wajib maupun yang sunnah lah. Apabila kita hendak menggawi, hendak mengikuti Rasulullah, sempurnakan adab-adabnya, baik itu zahir, batin, maupun secara kebiasaan sehari-hari, maupun pekerjaan yang hukumnya wajib. Sambungannya pulang. Dan wayang bagi mana hilang bacanya tatarus kata ke bawah kalau nih. Bal yang bagi untuk tatarus kan baca. Pas sajalah. Wa alaika bi salati raka'ataini. Oh, kejauhan benar. Tahu tak ke bawah baca tulisnya. Oh, taliyung ada nih. Oh, cucuk kayak orang bingung ini. Bian berdiam aja jualah. Taliyung berapa baris taliyung banyak benar nih nah. Cucuk kayak pian berdiam yang mantara bisa taguring juga sako mati berdiam. Oh, cucuk kayak baulun cari kada pas sekalinya tak ke bawah yang dibaca tadi.
Wayang bagi itu kita baca wayang bagi itulah. Wayang bagi dan hendaknya antagtasila bahwa engkau mandi fi ba'dil awqati pada sebahagian waktu-waktu. Mungkawa kita mandi itu tak atur pada sebagian waktu-waktu dalam sehari. Misalnya pagi sebelum subuh, mungkawa bagus bener mandi itu. Imban itu pulang kamarian, hendak sebelum maghrib mandi. Nah itu badil awqat naranya. Maka mandi yang seperti itu biniyati tanzifi dan biniyati tanzifi dengan niat babarasi. Nah, dengan niat babarasi. Dengan niat babarasi. Misalnya baisukan sebelum subuh mandi. Lain mun mandi wajib kan niat wajib ya, kalau ini niat babarasi aja. Wa in lam tusibka janabatun, jika tidak menimpa akan engkau oleh janabat, maka niatnya niat babarasi. Hendak maghrib mandi, hendak maghrib nih, niatnya niat babarasi. Tapi munnya janabat, niat mandi wajib. Nah itu. Jadi mandi ini disuruh lah, walaupun jangan menghadang mandi wajib lah, jangan mandi. Ya ada kayak itu. Karena seminggu kada gubalon bini, kada mandiin seminggu tuh. Menghadang begubalun yang mandi. Waqat warada al-hasu fi sunnati 'alal iktisali. Nah, sungguh telah datang al-hasu ini kalau bahasa Banjarnya menyuruh benar maksudnya. Fi sunnah dan hukumnya sunnah benar 'alal iktisali untuk mandi yaumal jum'ati hari Jumat li hadiriha bagi orang yang menghadiri Jumat. Nah, itu. Jadi mun hari Jumat itu mengkawat jangan kada mandi. Apalagi mau nimbah yang di bawah kurungan ayam setengah hari di situ, lalu langsung ke masjid. Jangan tuh, haram hukumnya karena mengganggu orang. Fa'alaika maka hendaknya engkau bihi. Nah, bihi itu artinya al-iktisal, mandi pada hari Jumat. Bihi itu kembali kepada al-iktisal. Di bawah itu diconting, iktisal diconting ya. Satu caranya damir itu kembalinya ke situ, penting benar. Fa'alaika maka hendaknya engkau mengerjakan mandi di hari Jumat tersebut. Wahwa kafin, itu pun cukup jasidin fit tanzib dalam babarasi. Nah cukup di bawah mandi, cukup dalam babarasi. Misalnya kita dalam seminggu tuh ngalih mencari banyu, nah sekurang-kurangnya hari Jumat di sini cukup mandi itu dalam babarasi. Nah kisah mun di Arab tuh kan banyu jarang ya, kalau jadi maunting karena banyu sedikit jarang ada, maunting hari abdal dia mandi. Lakin tetapi fi ba'dil awqat, nah di sebahagian waktu tadi kayak hendak jam 3-an atau jam setengah 4-an mandi misalnya, wa fi haqqi ba'dil ashkhas, dan pada haknya manusia. Akan tetapi yang sebujurannya ujar sidin di babarasi atau mandi itu sudah yang bagusnya tadi pada sebagian waktu diatur dalam sehari itu, dan itu sudah menjadi haknya manusia sebenarnya babarasi itu. Jangan menghadang seminggu sekali itu maksudnya. Nah, tapi membajunya sedikit kada kawa ya ambil pilih hari yang abdal itu maksudnya. Titik di situlah. Ashkhas itu manusia. Wa idza faragta minal wudu'i. Nah, apabila engkau selesai dari berwudu, wa kadza al-ghusli, itu juga jika selesai dari mandi, fakul maka kata olehmu ini berdoa. Nah jadi mbah tuntung baudu termasuk tuntung mandi, sekalinya doanya sama. Fakul katakan olehmu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Handap aja tuh ingat situ kin, mana pengen tambahi kan yang pengen sudah hafal ya, kalau Allah maj'alni itu nah. Cuma ingat sini kin handap aja sudah. Jadi mbah tuntung mandi. Nah kita tadi mbah bodoh aja berdoa ya kok. Nah padahal mbah mandi ini berdoa juga. Doanya apa aja sama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah itu doanya. Tapi dalam keadaan sudah berbaju bang lah, menutup aurat. Jangan antoy-antoy yang si Atung itu berdoa kayak itu. Malaikat pulang geli melihat. Maka udah mesti pulang babi jamu bencalak. Anto-anto yang di bawah kayak itu. Jangan. Wa alaika, nah ini kita baca itu adalah wa alaika bil muhafazati al adabi sunnati zahiran aw batinan aw adatan aw ibadatan takmulu lakal muta'abatu
wa yatimmu laka al-iqtida'u bi rasulillahi rasulir rahmah wa nabiyil huda. Ini kada ulun terangkan lagi, sudah diterangkan tadi ya kalau titik di situ wa nabiyil huda titik. Nah, kisah bahasa pulang wa in sarraka. Nah, wa in sarraka tetamulah bacaannya, tetamu lah. Yang kada tetamu cari dulu, biar mencari belum minum nah. Wa in sarraka, jika engkau ingin atau kepingin benar, itu bahasa kita pahami secara bahasa aja lah, secara pahaman. Jika nyawa tuh kepingin hendak benar aja sidin, wa in sarraka tuh asal makna jika menggembirakan akan engkau, maksudnya menyawa tuh hendak benar, kepingin benar, itu maksudnya wa in sarraka, pemahamannya lah. Kalau diarti dari segi perkata, jika menggembirakan akan engkau, apa yang menggembirakan akan engkau oleh antakuna itu menepati tempat fa'il namanya itu. Jika menggembirakan akan engkau, maksudnya jika engkau kepingin benar, antakuna bahwa engkau dianggap, dihitung minas siddiqin, termasuk orang-orang yang siddiq. Nah, menyawa kepingin jasidin hendak ditulis, dihitung termasuk golongan orang yang siddiq. Napa? Fala tadkhul fi syai'in minal adati, fala tadkhul, maka engkau jangan masuk, maksudnya fala ta'mal, jangan engkau beramal, jangan engkau mengerjakan. Tadkhul itu artinya supaya jangan bingung, jangan engkau mengerjakan, asal makna masuk banglah, jangan engkau mengerjakan fi syai'in pada satu pekerjaan minal adat yang termasuk hukumnya kebiasaan sehari-hari, adat nih. Fadlan, apakan lagi anil ibadati, apalagi itu termasuk ibadah, jangan engkau kerjakan hatta kecuali apabila sudah. Nah, jangan engkau beramal mengerjakan pekerjaan baik itu dari sisi sifatnya kebiasaan sehari-hari, apalagi itu ibadah, hatta kecuali jika sudah. Itu maksud hatta tuh sudah apa? Tabahasa, engkau pahami benar-benar pekerjaan itu. Sudah engkau pahami benar-benar, maksudnya asal makna sudah engkau bahas. Sudah engkau bahas, maksudnya engkau bahas ini sudah dipelajari dan dipahami betul-betul. Tabahasa. Kita misalnya hendak menggawi pekerjaan ninih misalnya. Napa ninih? Berangnya apakah? Baik itu yang hukumnya sifatnya kebiasaan sehari-hari, apalagi yang hubungannya berhubungan dengan ibadah. Jangan langsung digawi dulu, pelajari dulu baik-baik. Itu maksud tabahas, itu dibahas, dipelajari dulu baik-baik dan dipahami. Wa tanzura, dan selain sudah engkau paham dan mempelajarinya sudah, ini tambahannya pulang wa tanzura, dan engkau lihat, engkau selidiki lah hal dakhala bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah pernah dakhala tu ay amila, apakah pernah Nabi mengerjakan pada pekerjaan itu? Apakah pernah mengerjakan bihi akan pekerjaan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pulang. Jadi orang bahari saking hati-hatinya hendak beramal itu, pertama amal yang itu nak dipelajari dulu rukun syaratnya, paham sudah, mengerti. Nah, diteliti pulang, Nabi ini sudah ada menggawin ini. Teliti lagi nih. Nah, maksud Nabi di sini atau pulang, bukan Nabi, tapi ahadun minas sahabati, satu orang dari sahabat Nabi. Adakah di sejarahnya Nabi menggawin ini? Oh, Nabi kada ada. Sahabat Nabi bang, adakah ada menggawin ini? Nah, kenapa sahabat jadi rujukan juga? Mereka itu al-a'immati, para imam-imam yang diikuti. Nah, sahabat nih, bubuhan khulafaur rasyidin misalnya, kita lihat adakah ada menggawi? Kenapa alasannya mereka Nabi dan para sahabat ini jadi rujukan? Nah, fa in lam tajidhum, jika engkau tidak menemukan mereka para sahabat, dakhalu bihi, mengerjakan pada pekerjaan yang hendak kita kerjakan. Lah, dakhalu bihi itu asal mana masuk, maksudnya mengerjakan. Kita kadang melihat sahabat itu pernah mengerjakan itu. Lah, nah, ma'al qudrati ala dzalika, padahal seandainya menggawi pekerjaan itu sanggup aja sahabatnya itu, cuma kan apa kadang menggawi. Fa'amsik, maka hendaknya engkau tahan.
kaina dulu menggawin itu. Fa'amsik anhu, maka engkau tahan dulu pekerjaan itu. Fa'amsik, engkau tahan anhu dari mengerjakan pekerjaan tadi. Walaupun kau sudah paham rukun dan syaratnya, hadang dulu. Nah, maka ujar guru Bahari ini waktu membacakan ini, nah ujar Sidin, di mana kita mengetahui bahwa pekerjaan ini digawe oleh Nabi dan digawe oleh sahabat, di mana kita mengetahuinya di an-an-annya nintoh, maka disebut sanad naranya. Jadi bila kada bersanad sampai kepada sahabat, berarti kita khawatir jangan-jangan sahabat kada menggawe. Maksudnya, jadi ilmu yang sampai ke kita tuh wajib. Sebagian ulama mewajibkan bersanad supaya kita tahu ini memang sudah pernah digawe oleh Nabi atau para sahabat. Nah, ada an-annya nintoh. Maksudnya emang kita kan kada sejaman dengan sahabat ya, kalau hendak mengetahui bujur-bujur kada bujur-bujur tahu juga. Nah, jadi pemahamannya jangan sembarang gawi. Mun guru kita kada menggawi, jangan digawi, itu maksudnya. Nah, karena guru kita ini menggawi sesuatu itu atas dasar guru sidin menggawi juga. Guru sidin itu menggawi atas dasar guru sidin yang atas menggawi juga. Itu maksudnya bersanad ya kita. Kada kawa mahayabang. Wa in samalathu al-ibahatu, sekalipun pekerjaan itu dihukumi mubah, boleh. Wa in samalathu, sekalipun mengandung hu akannya oleh kemubahan. Nah, asal mana mengandung hu akan pekerjaan, hu itu kembali kepada syai'in yang di atas tadi itu, yang fala tadkhul fi syai'in ya. Nah, hu itu kembali kepada syai'in itu. Sekalipun mengandung, mencakup akan yang pekerjaan yang hendak kita gawi tadi, al-ibahatu oleh kebolehan. Perkara ini boleh aja, memang boleh. Misalnya ini contohnya, nah, bajalanan tawaf ke bundaran. Nah, bolehlah. Udah aja loh, kok ada penglarangannya. Ada di fikih kita dilarang bajalanan ya dulu. Artinya boleh aja. Tapi pertanyaannya, ada Nabi Rasul menggawi? Tapi kita di mana ngetahui nabi sahabat menggawi? Nah, lihat perguruan kita ada menggawi. Nah, di situ anunya ukuran kita nyenin tuh. Amun kita teliti, sekalinya guru kita ini tiap kamarian tawaf sini ke bundaran. Nah, ayo aja kita tawaf ke bundaran. Nah, seperti kan sidin kada sembarang menggawi ya, kalau berarti ada sidin ikutan sidin. Paham lah nih. Jadi kita itu hidup tuh berguru, turuti perguruan. Bahkan perkara yang wajib, yang sunnah turuti perguruan. Yang sunnah-sunnah yang guru nggawi itu misalnya napa-napa, berapa rakaat jumlahnya turuti perguruan. Maka itu jangan berbisa-bisa. Mun berbisa-bisa kena kada ada tanggung jawabnya, siapa tanggung jawab? Ya kalau kada boleh berbisa-bisa maka itu. Sebab ini aturannya, aturan mainnya. Walaupun kita paham rukun syaratnya, teliti dulu ini. Fa innahum, karena mereka para sahabat, ma amsaku, tidaklah mereka meninggalkan anhu dari pekerjaan tersebut, illa melainkan li khabarin, ada kabar, ada penjelasan, atau mereka pernah melihat atau mendengar dari Nabi. Itu kabar maksudnya, ada penjelasan dari Nabi, atau mereka pernah melihat Nabi menggawi, atau mereka pernah mendengar Nabi berucap. Itu kabar. Ma'amsaku anhu, mereka tidak pernah mengerjakan sesuatu melainkan mau mengerjakan bila ada kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka tuh mau umpati Rasul aja. Bila Nabi menyuruh gawi, bila Nabi kada menyuruh kada menggawi, atau mereka menggawi tapi Nabi kada menangati, tetap digawi mereka tuh. Kalau itu perkara yang mubah. Nah, amilu fi tarkihi. Nah, jadi fa innahum ma amsaku anhu illa li khabarin alimuhu, tu alimu lah, alimu. Nah, alimu fi'il madhi yang ketiga, alimuhu, melainkan ada kabar yang mereka ketahui hu akan kabar tersebut, fi tarkihi, pada meninggalkan pekerjaan tersebut. Nah, jadi kenapa aja sahabat tuh kada menggawi? Ini penting digarisbawahilah. Mereka kada mengerjakan kecuali memang mereka tahu Nabi kada pernah mengerjakan. Mereka mengerjakan kecuali memang tahu bahwa Nabi memang sudah pernah mengerjakan. Illa li khabarin alimuhu bitarkihi. Nah, kecuali mereka tuh kenapa kada menggawi? Karena mereka memang ada kabarnya, tahu mereka bahwa Nabi meninggalkannya. Nah, titik di situ.
Makanya disebut kita ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Tafsir wal jamaah itu ya para sahabat. Ahlus sunnah yang dikerjakan Nabi, wal jamaah yang dikerjakan para sahabat. Ini tafsir yang paling mu'tamad lah, pengertian ahlus sunnah wal jamaah. Wa in ra'aitahum, dan jika engkau melihat akan mereka para sahabat, dakhalu, mengerjakan, pihi, pada satu pekerjaan, fa'arif, maka engkau pelajari, awalan, yang pertama-tama, kaifiyata dukhulihim, tata cara mereka mengerjakannya. Nah, jadi mun kita hendak menggawi yang digawi oleh para sahabat, berarti kan jelas itu arahan dari Nabi ya kalau. Nah, maka mun kita hendak menuruti, pamulang yang engkau pelajari adalah kaifiyata dukhulihim, tata cara mengerjakannya, rukun dan syarat sahnya. Imbah sudah paham tata cara rukun syarat sahnya, dan kita yakin itu digawi oleh para sahabat, waqtadi bihim, ikutilah mereka. Nah, waqtadi bihim, ikutilah mereka. Nah, ini pesan Habib Abdullah Al-Haddad, ikuti mereka. Bidzalika, pada pekerjaan tersebut. Waqad amsaka, bidzalika titik ke situlah. Waqad amsaka ba'dul ulama'i, sungguh pernah terjadi dahulu sebagian ulama menahan diri. Amsaka itu menahan diri, kadang mengerjakan apa yang kadang dikerjakan, an aklid bitih, dari memakan semangka. Nah, jadi bahari ada ulama kada wani makan semangka. Padahal makan semangka boleh aja loh kok. Perkara mubah, samilathu al ibahatu, boleh aja nih tuh. Kada apa-apa tuh, tapi ada sebagian ulama kada wani memakan. Kenapa? Waqala, dan mereka itu berdalil, qad balagani, sungguh memang sampai kepadaku berita, annahu, bahwasanya alaihi salatu wasalam, Nabi ini tuh akalahu, memang Nabi pernah juga memakan semangka. Ujar yang ulama kada memakan semangka nih, Nabi ini pernah memakan semangka sampai berita tuh kepadaku. Ujar ulama yang kada mau memakan semangka. Walakin, tetapi, walaupun aku tahu Nabi itu pernah memakan semangka, walakin, tetapi, lam yablughni kaifiyatu tanawulihi, tapi kada sampai berita kepadaku bagaimana cara Nabi memakan semangka. Nah, mun Nabi makan semangka tahu tapi caranya kada tahu. Apakah baigut, apakah yang bakunya, apakah yang kayak apa gitu. Nah, maka kada wani memakan semangka karena kada tahu tata caranya, walaupun pernah mendengar kabar Nabi itu pernah makan semangka. Saking luar biasanya ya kalau. Lahu lam yablughni kaifiyatu tanawulihi lahu. Nah, itu tanawulihi la isim masdar, tanawala ya tanawalu, tanawulan, tanawulihi lahu. Palidzalika, dari karena itulah, atrukuhu jersidin, aku tinggalkan makan semangka. Kita kada begaduhai berdiri ke duduk ya kalau besi berabah sebalik ke makan ya kalau kada begaduhai. Nah, jadi kenapa sampai bubuhan mereka itu kayak itu? Karena mereka itu kada hendak terlepas dari yaqdzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu alasannya. Sakijib mata aja mereka tuh kada memandang akan akhlaknya Rasulullah. Ini ulama-ulama saleh nih. Sakijib mata aja, nah kayak si Saman Al-Madani, seandainya aku sebelah sakijib mata kada memandang keindahan wujud Rasulullah, keindahan akhlak Rasulullah, kunyatakan aku jadi keluar dari Islam. Nah, itu ucapan Syekh Saman Al-Madani, ucapan Habib Umar Al-Hattas kayak itu juga sama. Ucapan ulama-ulama yang lain kayak itu juga rata-rata, karena mereka itu jahatan dengan Rasulullah, selalu melihat akan akhlaknya Rasulullah. Nah, itu. Jadi karenanya kada tahu kayak pacaran Nabi menggawi, kada digawi ya. Amun kita kan mun baudu tahu tata caranya ya kalau gawi karena tahu. Nah, makanya niat kita beramal tuh dua, pemahaman lillahi taala. Pemahaman lillahi taala yang pertama adalah hasil belajar sifat 20 yang mukhlisan, ikhlas, yang pelajaran subuh Rabu tuh. Itu wajib kita tahu dulu nih tuh. Pemahaman yang kedua, niat lillahi ta'ala yang ini. Kenapa kita berwudu? Hendak melihat akhlak Nabi. Nah, itu sudah mencakup lillahi ta'ala sudah. Kenapa pian?
baudu badahulu kanan hendak melihat akhlak Nabi. Kenapa pian makan tangan kanan pada tangan kiri boleh aja? Kenapa? Hendak melihat akhlak Nabi. Nah, jadi kalau kita sudah berniat hendak melihat akhlak Nabi dalam setiap pekerjaan yang wajib maupun yang sunnah, itu sudah lillahi ta'ala, sudah. Kadang-kadang berpikir ya, kalau kita berpikir nilai cepat 20 itu panjang pengajarannya. Tapi kada kawajua harus paham Jun itu yang panjang itu dulu. Hanyar yang kedua ini. Sebab bila kada paham yang itu, paham yang ini bisa gagal paham gini. Palidalika atrukuhu, karena itulah ku tinggalkan jasidin. Waqad taqaddama bima qabla hadzal fasli, sungguh sudah terdahulu penjelasannya sebelum pasal ini tentang tata cara pekerjaan-pekerjaan Nabi yang sunnah-sunnah. Maksudnya, wa yati bima ba'dahu, dan akan datang juga penjelasan tentang pekerjaan Nabi yang sunnah-sunnah sesudah ini insyaallah. Nubzatan nubzatun, wa yati bima ba'dahu insyaallah nubzatun, ada penjelasan sedikit sekilas jasidin, yaitu minal adab, yaitu adab-adab allati tuta'aqqadul muhafadzatu 'alaiha, yang sangat ditekankan untuk memelihara mengerjakannya fil ibadat, waktu kita beribadah. Nah, wa nadhkuru al-an, dan aku sebutkan di sini, kami sebutkan di sini ujar Habib Abdullah Al-Haddad bi hadzal fasli nubzatan, hanya sedikit sebagian tapi penting minal adab allati yanbaghi al-muhafadzatu 'alaiha fil adat. Nah, masalah adat, kebiasaan. Panaqulu, maka kami akan menjelaskan insyaallah, wallahu a'lam. Nah, hingga situ kan. Wa'lam ciri batasnya dah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.